Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat dengan situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke guys, kita lihat dengan situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, dan skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Insyaallah 90% jadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100% nggak boleh ya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. The World. Oke. Di sini ada The Hangman dan The Three of Swords. Oke. So, maskulin situasinya sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Dunianya lagi dihantam. Ibaratnya tuh apa yang dia mulai dulu menggantungkan dirimu, dia akan mengalami hal itu. Ya. Jadi dunianya dia akan penuh ketidakpastian dan penuh dengan luka, ya, terutama tentang triparty. Ini adalah kisah masa lalu yang mana harusnya dia sudah mendapati kesuksesan, kemakmuran, ya, dan ini adalah karma. Karma dari seseorang yang sudah memutuskan dalam pembayaran karma sehingga rela dan berkorban untuk menjalankan yang namanya pembayaran karma buruk, yaitu disakitin, terluka, tersiksa, bahkan hingga sakit fisik, ya. Dari perjuangan permainannya si maskulin, ya. Ini banyak sekali perdebatan, bahkan juga pertengkaran dalam komunikasi ataupun pertengkaran dalam ilmu gaibnya, ya. Karena di sini feminim coba untuk menerimanya secara dewasa, mencoba belajar bijak dalam menghadapi segala ujian, ya, dan sangat berhati-hati dalam mencari pasangan sekarang, ya. Dan di sini feminim mencoba tegaskan tentang situasinya feminim, yaitu memberanikan diri, ya. Salah satunya adalah untuk bercerai, ya. Jadi mau nggak mau terpaksa mengucapkan, ya udah aku terima ceraimu, atau ceraikan saja aku kalau memang sudah tidak menginginkanku atau tidak sayang lagi sama aku atau sudah bosan denganku. Ini menyakitkan memang untuk feminim, tapi terpaksa, ya, karena feminim juga menginginkan keadilan, menginginkan suatu ketenangan. Salah satunya adalah tentang kejujuran, ya. Dan aku ngelihatnya memang feminim coba untuk belajar dewasa dalam menerima situasi apapun, walaupun itu harus menyiksa dirinya dia sendiri dan juga menghancurkan tentang masa depannya feminim sendiri. Ya, maskulin dimulainya kehidupan yang tidak baik-baik saja untuk maskulin. Banyak hal yang harus maskulin rasakan karena ini adalah suatu pembalasan karma yang mana di masa lalu dia menggantungkan harapan ke kamu, menggantungkan cintanya, menggantungkan komunikasi, menggantungkan komitmen, ya.
janji gitu. Pada akhirnya apa yang dia mulai, dia mendapatkan kesuksesan di pertengahan jalan, tapi di akhir cerita dia terluka. Karena ini adalah karma dari masa lalu yang harus dia rasakan. Dan mau tidak mau dia terperangkap dalam pembayaran karma dari masa lalu yang tidak pernah habis-habisnya. Ini bisa sampai 3 bulan, 5 bulan, bahkan 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Ini bisa lebih. Ya, semua kembali lagi kepada diri masing-masing. Apakah siap menerima dan prasangka baik dengan apapun yang terjadi? Ya, entah itu disakitin, entah itu ditipu, entah itu dikhianati. Apakah menerimanya dengan prasangka baik dan belajar membenahkan diri? Kalau iya, itu akan menjadi suatu pengurangan dosa, ya, akan menjadi suatu hadiah besar nantinya karena kita tidak menyalahkan terus-menerus tentang si A, si B, si C-nya. Ya, apalagi menyalahkan Tuhan. Ketika kita, ya kebanyakan ketika kita dilanda kesusahan, pasti kita menyalahkan Tuhan. Ada orang yang seperti, ya Tuhan, kenapa sih hidup aku begini mulu? Kenapa sih aku selalu dikhianati? Kenapa sih aku selalu tersiksa? Kenapa? Selalu Tuhan yang dipertanyakan. Tapi tidak mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku misalnya. Ya Tuhan, ampunilah dosaku hingga aku tersakiti, ampunilah dosa keluargaku, ampunilah dosa orang tuaku, leluhurku, sehingga aku mengalami pembayaran karma. Kuatkan aku, ikhlaskan aku, sabarkan aku, dan tegarkan aku dalam menghadapi untuk menerima apapun situasi yang Engkau berikan. Aku yakin semuanya akan berakhir dengan baik. Ya, kalau belajar seperti itu dan dibarengin dengan perbaikan akhlak, adab, ya, untuk diri kita sendiri juga, karena ucapan adalah doa, dan juga dibarengin dengan sedekahnya, ya, sedekahnya, dan itu insya Allah bisa membantu mendapatkan karma baik. Kalau aku lihat di sini, energinya si maskulin ini ending dengan karma lama tapi mulai karma baru. Ya, karma barunya ini diawali dengan kesuksesan tapi berakhir dengan luka. Kenapa? Ya karena dia menggantungkan harapan, menggantungkan kejujuran, menggantungkan komunikasi keadilan, ya, di masa lalu. Sehingga di masa lalu ini masih penuh dengan luka, masih penuh dengan pertanyaan. Ya, ditambah lagi kamu feminim menegaskan komitmen memperbaiki karmamu sendiri. Ya, walaupun kamu juga menjujurkan diri, kamu terluka karena komitmen kamu dikhianati. Sebagian dari kamu pun ada yang kehilangan pekerjaan, ya, untuk feminim, karena ya dilanda stres, trauma, ya, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Dan di sini membuat feminim belajar dewasa dalam menghadapi pembayaran karma buruk, ya, dan coba untuk tegaskan, tetap berkomitmen memperbaiki apa yang sudah terjadi adalah suatu kewajiban juga untuk memperbaikinya, mau tidak mau gitu, ya. Jadi perlahan-lahan feminim belajar dewasa, belajar menerima, belajar bijak dalam menghadapi situasi seburuk apapun. Bagus sih, tapi memang butuh keberanian, butuh waktu, ya. Tidak ada yang instan, segalanya nggak ada, ya. Kita lihat maskulin, kita lihat the word, ya.
Ace of Swords, the Four of Pentacles, okay, the King of Cups. Tadi aku bilang apa? Maskulin stuck dalam kejujuran. Bahkan sekarang dia stuck dalam tujuan hidupnya. Mau jujur ke kamu juga sudah terlambat sih. Ya, kenapa? Karena kamunya sudah memutuskan menerima karma burukmu dan memperbaikinya. Itu yang membuat dia merasa stuck. Ya, because you focusing on yourself. Kamu fokus pada dirimu sendiri pada akhirnya. Dan ini membuat maskulin hanya bisa memendam perasaan dan memendam tentang kehidupannya dia. Tujuan hidupnya juga nggak jelas dan stuck dalam tujuan hidupnya. Ya, tentang komunikasi ini banyak sekali masalah. Ya, makanya di sini dia terperangkap dalam dunia karmic circle dan pembayaran karma. Kita lihat the Hangman-nya ya. The Fool, Nine of Wands, the Eight of Wands. Tadinya kan maskulin itu merasa easy ya, gampang untuk move on dari kamu. Lari dari kejujuran, lari dari tanggung jawab. Dan dia nekat karena dia ya salah satunya ingin bebas. Di sini maskulin memikirkan untuk kembali ke kamu, tapi resikonya pasti besar. Dan dia lagi mikirin hal itu. Tentang resikonya untuk bisa kembali ke kamu ataupun memulai komunikasi lagi dengan kamu. Makanya dia menggantung perasaannya. Melepaskan kamu juga nggak bisa, menggenggam kamu juga sulit. Ya, makanya dia sakit hati sendiri, ya, terluka dan dia gagal move on kalau aku lihat. Dia terluka, ada Nine of Pentacles, the Temperance, and the Six of Wands. Dia terluka sendiri karena dia lebih mementingkan egonya, yaitu mementingkan kedamaian hidupnya dia, terutama dalam hal keuangan. Ya, jadi kalau dia punya rezeki itu dia nggak berbagi dengan adil. Ya, dia hanya mikirin diri sendiri buat ketenangan dia. Kenapa? Salah satunya untuk mendapatkan perhatian orang banyak. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya contoh, dia dapat rezeki nih, ya dia jalan-jalan sendiri, nikmatin kehidupan sendiri gitu. Gak berbagi dengan orang lain. Ya, makanya dia terluka, sakit hati karena ini dari egonya dia. Jadi kalau kita punya apa-apa rezeki itu ya kalau bisa berbagi dulu, baru buat kita gitu ya. Jadi disisihkan juga lah intinya gitu ya. Jangan sampai kita nggak berbagi dengan orang, terutama dengan orang lain, terutama dengan pasangan ataupun dengan keluarga gitu ya. Makanya dia bingung tuh ya. Hidup dengan karmik bukannya makin maju tapi makin mundur dan bingung. Ya,
dan dia bermasalah. Salah satunya bermasalah tentang keuangan dan juga masalah tentang kesehatan, yaitu seksualitasnya, ya, staminanya. Ini bermasalah. Karmik di sini memantau maskulin, ya. Kemanapun maskulin pergi, dengan siapapun ini dipantau. Bisa secara media sosial ataupun secara spiritualnya. Kita lihat the justice-nya. Strange. The Empress. The Page of Cups. Oke. Sebenarnya ini dia merasa koneksinya dengan kamu tuh masih kuat. Ingin kembali ke kamu gitu ya. Tapi ya itu dia harus siap untuk menjujurkan trust issue-nya ke kamu kalau dia mau kembali ke kamu. Tuh dia lagi mikirin gimana caranya untuk memperbaiki semua ini. Apa yang sudah dia ukir dengan kamu, padahal susah payah, bahkan juga ada yang sudah bertahun-tahun ngebangun ya masa depan bersama-sama. Ada yang sampai 7 tahun ataupun 7 bulan ya, 7 bulan 7 tahun, ataupun ada yang sampai 17 tahun 17 bulan gitu ya. Ada yang sampai 8 tahun juga aku ngeliatnya. Ini dia lagi mikir ini, gimana cara memperbaiki dari apa yang dia tanam sia-sia selama ini ya. Apalagi dia melihat kamu sudah makin kuat, sudah makin cantik, sudah makin berani ya. Di sini kita lihat, jadi situasinya maskulin akan mengalami kekacauan dari sifat narsisnya, dari kemenangan yang dia dapat. The World and 7 of Wands, sorry. Three of Swords. The Queen of Wands. Guys, situasinya maskulin kan akan mengalami kekacauan dari kemenangannya, karena itu adalah sakit hati yang kamu tahan selama ini. Dan kamu coba untuk memaafkan. Ini sangat berkompetisi ya, tentang perasaan kebaikan dan keburukan ya. Jadi kayak kesakitan gitu ya. Masih ada luka pastinya lah gitu ya, tapi kamu coba untuk kuat, coba untuk tegar dan optimis dalam spiritual ya. Kamu bisa menghalangi sifat dendam ya. Makanya kemenangannya maskulin ini adalah dari egonya dia, dan dia terperangkap sekarang dalam karmic circle tuh ya. Maskulin ini sebenarnya sudah tahu ya, kalau dia melakukan lagi dengan cinta barunya ya, perselingkuhan lagi ya, semua yang direncanakan akan menjadi petaka buat dia sendiri ya. Makanya kacau, sedih, dan dia nggak bisa move on dari kamu.
ditambah kamu orangnya tegar, baik, ya. Five of Cups. Ya, mencoba ngeblok kamu, mencoba menjauhi kamu dengan harapan dia akan terhindar yang namanya karma buruk, tapi sia-sia. Masa lalu itu kembali lagi pada dirinya. Dan di sini ada the Death, Nine of Swords, and the Five of Swords. Kamu bisa berjalan dengan Scorpio or air sign. Tersiksa ya, melakukan perubahan, coba untuk ending dari kamu, tapi ternyata malah terluka. Dan dia merasa sia-sia hidupnya. Ya, karena semua ini adalah suatu pembayaran karma di masa lalu. Ya, tuh. Maskulin bingung. Tuh, ya. Bingung dengan kehidupan barunya. Dia meninggalkan kamu, ya, meninggalkan kamu tanpa ada alasan, ya, hanya untuk sebuah materi, ataupun dia meninggalkan kamu alasannya untuk materi, padahal semua ini bohong, ya. Dia lakukan demi kepuasannya dia, obsesinya dia tentang duniawi, ya, terutama masalah seksualitas dan juga harta. Dan dia terikat ini, jadi diberikan harta tapi terikat, perjanjian setan, ya, aku ngelihatnya. Dan dia coba untuk bisa pergi dari hubungan toksik ini, tapi ternyata nggak bisa, ya. Dan dia keblok dalam pembayaran karma, dia dalam bentuk triparty lagi, ya. Dan dia dihantui rasa ketakutan tentang triparty, mencoba untuk ngeblok perasaan itu, tapi dia harus nerima kenyataan, ya, kalau suatu hari nanti dia akan merasakan hal yang sama. Dan itu hal yang dia takutkan banget sebenarnya, ya. Hal yang ditakutkan adalah ketika dia mendapatkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jalani, dan itu sangat menyiksa, dan dia takut hal itu, ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya, ya. Apalagi kamu, ya, feminim, sudah memutuskan komitmen dalam bayar karma, ya, belajar dewasa dalam kesakitan yang kamu jalani. Retreat is a time to disconnect from the world. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. This could be the one you have already met the romantic partner you seek very soon. So, maskulin di sini merasakan kalau, ya, kamu adalah partner yang terbaik buat dia. Selama tidak komunikasi dan tidak connection dengan kamu secara fisik, ya, dia terpengaruh dengan ilmu hitam. Salah satunya, ya, dia kurang beriman juga, ya, kurang mendekati kepada Tuhan. Pada akhirnya dia terpengaruh, bahkan juga terikat janji dalam lingkaran setan. Mencoba untuk meninggalkan tapi belum bisa, ya. Walaupun nantinya bisa ngeblok, tapi ini butuh perjuangan dia sendiri untuk bisa meninggalkan hal-hal yang negatif, ya. Karena aku ngeliat di sini memang dia mencoba meninggalkan kamu, padahal kamu sudah memaafkan berkali-kali, ya, sehingga dia tersiksa sendiri dari egonya karena sudah menyia-nyiakan kamu. Dan dia mengejar hubungan, ya, dari hawa nafsu duniawi, sehingga, ya, dia hanya berjalan ataupun menikmati
kenikmatan dunia itu hanya sesaat ataupun hanya halusinasi. Jadi tidak seutuhnya. Kenapa? Karena setiap malam dia ketakutan akan terulang atau ditigakan lagi. Ini yang membuat dia yang nggak nerima kenyataan kalau hal itu terjadi dalam hidup dia. Ya, itu yang dia tidak inginkan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku lah. Kita lagi mention take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.